Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Rekayasa Perangkat Lunak, konsep, proses, dan praktik modern yang diampu oleh Bapak Hari Gunawan M.Com. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu kelompok-kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Rizal Syarfian dengan NIM 2305111067. Selanjutnya Saya Muhammad Ryan dengan NIM 23051162. Saya Muhammad Hidayatullah dengan NIM 2301104. baik, kami akan langsung menjelaskan materi yang latar belakang terlebih dahulu. Perkembangan pesat teknologi informasi yang telah menjadikan perangkat lunak sebagai komponen penting dalam berbagai aspek kehidupan modern. Ketergantungan yang tinggi ini menuntut adanya pendekatan sistematis, terstruktur, dan terukur dalam pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi, efisien, dan aman. Rekayasa perangkat lunak atau RPL hadir sebagai solusi untuk mengatasi tantangan kompleksitas dan skala pengembangan perangkat lunak modern, menawarkan kerangka kerja komprehensif mulai dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan sistem. Ada rumusan masalah yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, apa definisi dan konsep dasar dari rekayasa perangkat lunak atau RPL? Lalu yang kedua ada bagaimana proses dan model pengembangan perangkat lunak yang ditetapkan dalam praktik modern, termasuk perbandingan berbagai model seperti waterfall, incremental, dan reuse oriented. Lalu yang ketiga, apa saja praktik utama dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari rekayasa kebutuhan, perencanaan, pemodelan, hingga pengujian sistem, serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam metodologi agile dan extreme programming. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama ada mendeskripsikan definisi dan konsep dasar RPL. Lalu yang kedua, menganalisis berbagai proses dan model pengembangan perangkat lunak, termasuk perbandingan antara model tradisional dan pendekatan agile. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan praktik-praktik utama dalam setiap tahapan pengembangan perangkat lunak, mulai dari rekayasa kebutuhan hingga pengujian dan pemeliharaan. Selanjutnya, pengertian akan dibacakan oleh Mas Royan. Ini adalah pengertian RPL dan arsitektur perangkat lunak. Yang pertama ada definisi RPL menurut IEE dan Conrad Vile. Tampilan kedua definisi secara berkepentingan. Yang kedua adalah arsitektur perangkat lunak, pengertian singkat dan pentingnya. Yang ketiga adalah masalah RPL dibutuhkan. Jelaskan pentingnya RPL dalam mengatasi kompleksitas pengembangan perangkat lunak. Di sini ada cakupan RPL. Cakupan sendiri, cakupan RPL rekayasa perangkat lunak memiliki cakupan yang sangat luas, mencakup seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak dari perencanaan hingga pemeliharaan. Dan selanjutnya ada tujuan RPL. Tujuan utama RPL rekayasa perangkat lunak adalah untuk mengembangkan perangkat lunak berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pengguna dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah model proses pengembangan. Yang pertama ada waterfall, linear tahap pula. Yang kedua ada incremental, pengembangan bertahap. Yang ketiga ada reuse oriented, memakai ulang komponen. Yang keempat
ada pemilihan model tergantung proyek. Udah tak ada. Di sini ada metode agil. Agil menekankan pada nilai-nilai inti, individu dan interaksi perangkat lunak yang berfungsi, kolaborasi, pelanggan, dan respon terhadap perubahan. Selanjutnya dibacakan oleh SD dari kedua. Di sini ada metode XP. XP adalah metodologi agil yang sangat preskriptif dengan serangkaian praktik spesifik yang dirancang untuk menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi dengan cepat. Selanjutnya ada rekayasa kebutuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis kebutuhan. Jenis kebutuhan ada pengguna, sistem, fungsional, dan non fungsional. Yang kedua ada teknik, ada wawancara, use case, prototiping, dan workshop. Yang terakhir ada dokumentasi SLS, ada lengkap, konsisten, dan terverifikasi. Selanjutnya perancangan dan arsitektur perangkat lunak. Representasi arsitektur dan model 4+1. Yang pertama ada logical view atau pandangan logis. Yang kedua ada proses view atau pandangan proses. Yang ketiga ada development view atau pandangan pengembangan atau modul. Yang keempat ada physical view atau pandangan fisik atau deployment. Yang terakhir ada skenario view +1 pandangan skenario atau use case. Selanjutnya pola-pola perancangan. Dalam fase perancangan, para pengembangan seringkali menghadapi masalah-masalah desain yang berulang. Untuk mengatasi ini, konsep pola-pola perancangan desain patterns diperkenalkan. Pola perancangan adalah solusi umum yang dapat digunakan kembali untuk masalah-masalah umum yang muncul dalam desain perangkat lunak. Selanjutnya ada pemodelan sistem dan UML. Use case diagram. Yang pertama ada diagram package dan yang kedua ada diagram package record. Selanjutnya activity diagram yang akan dijelaskan oleh Rizal Safi. Nah, di sini kita akan membahaskan activity diagram. Yang pertama, sudah sensor ini sistem dari sensor gula darah. Lalu sensor ini akan menerima hasil dari sensor itu sendiri. Jadi data dari yang diterima dari sensor ini akan masuk ke dalam database sensor. Lalu selanjutnya data ini akan dikalkulasikan, dikomputasikan oleh sistem menuju proses akan menghasilkan data tingkat dari gula darah itu. Lalu setelahnya kita akan memproses lagi mengkalkulasi tingkat insulin atau ya kandungan insulin yang ada dalam darah itu. Nah, data tersebut akan masuk ke dalam data insulin requirement atau kebutuhan insulin. Lalu selanjutnya data tersebut akan kita kalkulasikan lagi
ke calculate menuju proses calculate boom comments dan masuk ke data boom control comments. Selanjutnya datanya akan diproses lagi menuju control boom. Nah, kemudian masuk ke dalam data selin. Ini sekuen diagram. Nah, kita akan masuk ke bagian pesan. Nah, saat user masuk ke bagian pesan, maka sistem pesan atau login ya, maka sistem akan memvalidasi apakah kita validasinya dilihat, maka sistem akan lanjut ke budget. Kemudian budget ini akan menampilkan data yang diambil dari data store. Nah, dari data store, nah, kita akan mengalirkan lagi ke user atau admin yang mengelola data tersebut. Kemudian guna verifikasi dan validasi adalah dua proses yang saling melengkapi dan penting untuk memastikan kualitas perangkat lunak. Verifikasi memastikan bahwa produk dibangun sesuai dengan spesifikasi sementara. Validasi memastikan bahwa produk memenuhi kebutuhan bangunan. Pengujian alfa, beta, dan penerimaan. Satu, dalam pengujian alfa, tujuan kita adalah mendeteksi bug dan masalah dalam perangkat lunak sebelum dirilis yang lebih luas, publik yang lebih luas. Fokus utamanya adalah pada pengujian fungsionalitas dan kinerja sistem. Lalu yang kedua adalah pengujian beta. Tujuannya untuk menguji perangkat lunak dalam lingkungan nyata dengan pengguna akhir yang sebenarnya. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga akan dibacakan oleh Pak. Jadi ketiga pengujian penerimaan. Keduanya memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan sebelum disetujui untuk digunakan. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah rekayasa perangkat lunak membutuhkan pendekatan sistematis mengikuti berbagai modul dari waterfall, agile, dan lain-lain. Teknik pengujian yang komprehensif, verifikasi, validasi, alfa beta penerimaan, dan pertimbangan etika yang kuat. Caranya sendiri adalah menggunakan metodologi yang adaptif, agil, fokus pada rekayasa kebutuhan yang kuat, integrasi pengujian menyeluruh, penggunaan ulang komponen, dan peningkatan kompetensi serta kesadaran etis. Demikian yang dapat kami presentasikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih telah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.